Oke, halo semuanya. Saya John Vito Simanjuntak, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2023, dan selamat datang di kanal YouTube GPS. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk reaction salah satu video sejarah dan membenarkan fakta yang keliru. Di era sekarang dengan mudahnya menyaring informasi dari berbagai sosial media, fenomena post-truth pula semakin marak. Nah, apa itu post-truth? Kita perlu pahami terlebih dahulu, post-truth adalah ketika sebuah kekeliruan dianggap benar dan terkesan misleading atau berpotensi untuk menyesatkan. Dalam hal ini adalah opini ataupun narasi sejarah. Dan bahayanya apabila post-truth ini merebak menjadi opini publik. Beredar salah satu video di YouTube yang menyebutkan bahwa Sultan Syahrir, salah satu tokoh intelektual Indonesia dan pernah menjadi Perdana Menteri, disebutkan menghilang secara misterius dari kanal YouTube Singkat Sejarah. Mari terlebih dahulu kita lihat salah satu cuplikan YouTube-nya. Namun sebelum itu disclaimer, di sini saya tidak ada maksud untuk menyudutkan channel YouTube Singkat Sejarah, namun ingin membenarkan ataupun mengklarifikasi serta memberikan masukan atas pernyataan yang kurang dan berpotensi keliru. Saya juga merupakan salah satu viewer yang respect ataupun tertarik dengan konten yang disajikan oleh kanal YouTube Singkat Sejarah. Sultan Syahrir yaitu Perdana Menteri pertama Indonesia dan juga menjadi tokoh intelektual kemerdekaan. Tapi akhir hidupnya, dia ini ditahan Orde Lama karena dianggap membahayakan rezim dan juga dikira gila dalam tanda kutip oleh penguasa, padahal mengalami stroke berat. Beliau ini diizinkan berobat ke Swiss saat sudah sangat kritis, lalu wafat tahun 1966. Misterinya yaitu kondisi kesehatannya ini ditutup-tutupi selama penahanan dan banyak cerita tentang penderitaan dan pengkhianatan terhadapnya dihilangkan dari arsip sejarah Indonesia. Nah, si kreator menyebutkan bahwa ia ditahan oleh pemerintahan Orde Lama karena dianggap dapat membahayakan stabilitas rezim. Namun, bila kita lihat dari narasi video, disebutkan beliau kondisi kesehatannya ditutupi oleh pemerintah selama ia ditahan, dan pengkhianatan terhadap dirinya sempat dihilangkan dari arsip sejarah nasional. Apakah itu semuanya benar? Jadi, ternyata setelah saya bedah melalui naskah akademik dan politik, ada satu catatan yang berasal dari Herbert Feith dengan judul The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, di mana secara eksplisit disebutkan ternyata Sultan Syahrir pada tahun 1962 ditahan akibat keterlibatan langsung dengan pemberontakan PRRI atau Permesta. Namun tuduhan tersebut tidak ada pengadilan langsung terhadap Sultan Syahrir. Hal ini mungkin membuat si kreator menarasikan bahwa Sultan Syahrir memang menghilang selama keperiodaan Orde Lama. Tetapi setelah saya analisis dan bedah secara lanjut, dalam catatannya Herbert Feith tersebut, ternyata tidak ditemukan menghilang secara fisik atau sebagaimana yang dipahami secara harfiah ketika mendengar kata menghilang ini. Namun tak bisa dipungkiri dalam buku Feith itu juga disebutkan bahwa ternyata Syahrir merupakan bagian dari Democratic Elite dan berafiliasi dengan PSI secara langsung. Ketika dilihat secara lanjut, ternyata PSI pernah mengalami kemunduran politik pada tahun 1955. Hal ini yang kemudian membuat Syahrir yang bagian dari PSI ini dikatakan mundur dari panggung parlemen pemerintahan Orde Lama. Tetapi di narasi video disebutkan seolah-olah Syahrir itu menghilang secara fisik dan pengkhianatannya ditutupi. Pada faktanya setelah saya recek kembali, Sultan Syahrir ternyata tidak secara eksplisit melakukan pengkhianatan hanya karena terlibat ke dalam PSI dan tidak sekalipun dianggap sebagai pengkhianat parlemen. Beberapa artikel yang saya baca juga tentang biografi beliau menyebutkan setelah tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, beliau langsung diangkat menjadi penasehat sekaligus duta besar oleh Presiden Soekarno pada tahun 1955. Kemungkinan pasca pemilu tersebut yang membuat PSI kalah besar. Setelah kekalahan PSI di panggung pemilu, hubungan di antara keduanya memburuk dan renggang sampai pada tahun 1962, ia kemudian dipenjara tanpa pengadilan yang transparan. Terkait bagaimana pengkhianatan kepada beliau yang dihapus dari arsip sejarah, ternyata setelah saya teliti melalui Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 edisi Pemutakhiran, tidak disebutkan sama sekali bagaimana dinamika kabinet yang baru. Sehingga memang ketika beliau ditahan tanpa pengadilan, hanya tercatat di naskah akademik dan politik yang secara bebas beredar. Sedangkan untuk historiografi resmi Indonesia melalui Sejarah Nasional Indonesia, tidak menyebutkan kemudian bagaimana beliau dikhianati. Jadi ketika dikatakan pengkhianatan yang dihapus dari arsip sejarah bisa dikatakan benar, namun belum tentu karena nama beliau tercatat secara resmi sebagai tokoh intelektual Indonesia dan Perdana Menteri pada masa Republik Indonesia Serikat. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa narasi kreator video tersebut ada yang sebagian benar karena merujuk kepada Sejarah Nasional Indonesia dan catatan politik. Namun hancur ketika dikatakan bahwa Sultan Syahrir menghilang secara misterius, kemudian disejajarkan dengan tokoh
yang penghilangannya secara fisik, seperti Tan Malaka. Syahrir bisa dikatakan menghilang dari panggung politik pasca kekalahan PSI, dan beliau dipenjara hingga akhir hayatnya diakibatkan stroke, namun namanya akan tetap ada dalam sejarah nasional. Tidak disebutkan menghilang secara fisik, namun bisa dikatakan hidup dari panggung politik. Penggunaan redaksi kata yang seperti ini yang kemudian akan menimbulkan asumsi publik yang skeptis akan keberadaan salah satu tokoh Indonesia bila tidak dibedah melalui sumber yang kredibel seperti naskah-naskah akademik dan politik. Sekian video yang saya sajikan, kurang lebih saya mohon maaf apabila kekurangan dalam menyampaikan narasi saya. Saya Juan Vitus Simanjuntak, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan, angkatan 2023, pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.